Terlalu sering kita mendengarkan kata-kata seperti ini. Sudah takdir saya memang untuk gagal di usaha ini. Sudah nasib saya untuk tidak berhasil. Takdir saya memang untuk jadi orang yang biasa-biasa saja. Ada hal yang memang terjadi di luar kendali atau kontrol kita, dan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan hal tersebut, karena itu terjadi atas kehendak Sang Maha Pencipta. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, bagaimana bentuk wajah kita, dan lain-lain. Semua terjadi di luar kendali kita. Cuaca hari ini, mau hujan atau panas, lahir dari keluarga yang orang tuanya bercerai, lahir dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna layaknya orang-orang. Tiba-tiba saja ada yang datang dan menjatuhkan atau memfitnah kita, dan semua yang terjadi di luar kontrol dan kendali kita. Itulah yang namanya takdir kita. Tapi respon kita terhadap takdir kita, itulah yang menentukan bagaimana nasib kita. Nasib kita itu ditentukan bagaimana cara kita merespon terhadap apa yang terjadi dengan kita. Mau itu nasib baik, mau itu nasib buruk, semua tergantung pada pilihanmu. Walaupun memang semua tetap atas izin Tuhan. Nasib baik, keberuntungan, atau hoki bukanlah hal yang datang di luar kendali kita. Kita sangat bisa mengontrol hal tersebut. Kadang orang-orang masih menganggap bahwa keberuntungan itu datang karena takdir, dan menurut saya itu anggapan yang keliru. Nasib baik atau keberuntungan itu sangat jelas adalah sesuatu yang kita bisa desain dari awal. Bagaimana caranya kita menciptakan nasib baik? Ya, kita harus jadi orang baik dulu, walaupun baik saja tidak cukup. Tapi tidak ada orang dengan sifat buruk itu bisa punya nasib yang baik. Untuk membentuk kita menjadi orang yang baik dengan nasib yang baik, semua tergantung dari mindset kita. Yes, semua tergantung dari pola pikir. Pola pikir adalah pembentuk persepsi atau cara pandang kita terhadap hidup. Persepsi itu akan melahirkan emosi. Emosi itu akan menentukan perilaku, dan perilaku yang diulang-ulang itu yang akan menentukan nasib kita. Misalnya, saat kamu menghadapi kegagalan, pasti akan ada dua sudut pandang dan pola pikir. Yang pertama, pola pikir positif. Pada saat dia gagal, dia berpikir, saya harus tabah, saya harus sabar dalam menghadapi kegagalan ini. Saya harus belajar dan makin semangat untuk berusaha terus. Karena pola pikirnya sudah terbentuk seperti itu, akhirnya persepsi kita pun akan menjadi positif. Kita akan terus berbenah, kita akan mencari tahu yang salahnya di mana, kita akan mencari tahu kenapa kita gagal. Akhirnya persepsi yang positif itu akan melahirkan emosi yang positif pula. Kita tidak gampang baper atau marah terhadap orang lain karena kita sibuk berbenah dan sibuk mengevaluasi kenapa kita harus gagal. Karena emosi kita udah positif, perilaku kita pun menjadi positif. Karena kita sudah tahu kita gagal, akhirnya kita lebih hati-hati, lebih rajin dari sebelumnya. Kita sibuk memperbaiki diri, kita sibuk belajar, dan kita begitu semangat dan antusias walaupun kita pernah gagal. Begitu terus, diulang-ulang terus, hari demi hari, sampai akhirnya nasib baik pun akan datang menghampirimu. Berbeda dengan orang yang punya pola pikir negatif. Pada saat dia menghadapi kegagalan, dia mengatakan, sudah nasib saya untuk gagal. Keberuntungan tidak berpihak kepada saya. Ya sudahlah, biarkanlah saja. Akhirnya, cara pandang kita pun menjadi negatif. Kita menjadi gampang baper, kita menjadi gampang marah, dinasehatin kita nggak bisa, mental kita sudah keblok. Setiap melihat orang sukses kita gampang nyinyir, setiap kita dimotivasi kita menutup diri. Akhirnya memang kita tidak ada gairah sama sekali. Kita menjadi pemalas, dan akhirnya nasib baik pun akan menjauh. Kita sudah diciptakan dengan takdir masing-masing, dan kita tidak bisa menolaknya. Akan tetapi, nasib yang terjadi pada kita, entah itu nasib baik atau nasib buruk, adalah respon kita terhadap apa yang terjadi. Hidup ini akan selalu dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa memilih untuk meratapi nasib dan memilih untuk percaya bahwa kita tidak mampu merubah keadaan. Dan kemudian kita hidup terpuruk sampai akhir hayat. Atau ada pilihan yang kedua, yaitu berusaha merubah nasib sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada saat kita memilih untuk tidak berusaha, kita sudah gagal. Tapi pada saat kita memilih untuk terus berjuang, memang pada saat kita berusaha, tidak ada jaminan kita untuk berhasil.
tapi minimal kita sudah menciptakan peluang keberhasilan tersebut. Memang kita tidak tahu akan jadi apa kita nanti, tapi minimal kita sudah berusaha semampu kita untuk menjadi orang yang kita cita-citakan. Pilihan ada di tangan kita semua. Terima kasih.